Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tersyukur sima puji lahu sisi rajana Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di masjid kita dalam rangka pasilenar kewajiban sebagai mata pelajaran itu salat subuh secara berjamaah. Salawat Bapak salama ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semua. Jadi masyarakat muslimin, insyaallah kita akan memulai pengajian kita lagi. Ya, kita pembukaan mungkin ya Rabbana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 108, maka dari Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kaffah, secara keseluruhan. Ya, masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ya syaitan adalah musuh tongi resisimu. Ayat ini masyarakat muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk masuk Islam secara keseluruhan. Apa itu Islam secara keseluruhan? Sebenarnya ini Islam terbagi-bagi dalam beberapa hal. Yang pertama, angkayasam tauhid. Tauhid ini biasa kita tepe iman, akidah. Kita akidahnya, akidah orang yang Islam kafah itu adalah akidahnya yang benar, akidah yang betul-betul, tauhid yang betul. Ulama kita bahkan Islam saat ini terpecah-pecah itu di dalam masalah akidah, masalah tauhid. Ya, kita beda-beda. Ada namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Asy'ariyah Maturidiyah, ada namanya Syiah. Ya, kita di Indonesia dikenal dengan pada umumnya disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar perbedaannya banyak masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an saja yang ia sendiri kitab suci tak ya sosto ya kateni. Di antara perbedaan pendapat itu masalah akidah, angka makada ya rokorange makhluk, angka tu makada korange firman atau kalamullah. Ya, ada juga pendapat bahwa Allah itu tidak berbicara. Makna kalamullah itu disebutkan puanya napade Allah taala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala membicarai Musa, mak bicara oleh Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Ahlus Sunnah mengatakan itu mak bicara tongat-tongang Nabi Musa di bawah Allah taala. Angkat maka dia tidak begitu maknanya mak bicara, dia nak masa Allah taala mak bicara di bawah nak rupa tauhid. Nabi Musa itu adalah manusia, innama ana basyarun mislukum. Nah, itu beda pendapat. Kemudian pendapat saja yang mengatakan umpamanya tsumma stawa 'alal arsy,
Ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa 'alal ardh, beristiwa di atas arsy. Angka makada ya Rabbang Allah Ta'ala di atas arsy, sehingga muncul perbedaan makada. Kumaku itu pale wang Allah Ta'ala menempati tempat pada muiyatai. Angka tu makada ya Rabbang Allah Ta'ala ada di mana-mana. Nah, sahabat dalam Al-Quran disebutkan huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu perbedaan pendapat sehingga muncul yang namanya aliran-aliran dalam akidah. Kita secara umum di Indonesia itu umumnya disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi betulkah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Purani tudatong yang tudatong misalnya makada kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puranika membahas masalah akidah yang kita sebenarnya selama ini hanya dengar umpamanya okomi pengajian-pengajiannya, hanya mendengarkan di ceramah-ceramah khutbah Jumat dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah ada kajian-kajian betul terkait dengan akidah. Kalau tidak salah di masjid kita ini Ustaz Iqbal pernah membawakan Al-Usulus Syarah Al-Usulus Salasah. Ya, Al-Usulus Salasah itu akidah yang disusun, buku akidah yang dihukum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, yang menurut sejarah bahwa yang guruna Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, dan ternyata juga gurunya pendirinya NU Hashim Asy'ari. Nah, itu gurunya, masing-masing guru. Jadi kemudian ada beberapa buku akidah ada namanya Akidah Wasithiyah dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Nah, ini belum kita bahas secara betul-betul masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki Islam yang kedua, Islam yang kafah. Biasanya Islam kafah, Islam yang ibadahnya benar. Ya, ibadah yang benar adalah ibadah yang sesuai tuntunan Al-Quran dan sesuai tuntunan Sunnah Rasulullah SAW, sesuai tuntunan hadis. Yang namanya ibadah ubudiyah itu sudah purani dapat tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dalam Al-Quran itu Nabi Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu wa atmamtu alaikum ni'mati. Nama kedebong Allah Ta'ala, begitu pula saya telah cukupkan bagimu rezekiku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridha Islam menjadi agamamu. Islam yang mana yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sempurna agama kita, syariah sudah sempurna, ibadah sudah sempurna. Tapi ternyata kita melihat kamu apa perbedaan-perbedaan di dalam ibadah. Ya, di Indonesia yang kita paham selama ini ada empat mazhab yang populer yang di Indonesia. Angka yasa mazhab, ya, atau imam mazhab yang kita kenal, gurunya mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad atau Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Hanafi. Empat ini. Dan ternyata masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, imam-imam ini juga ternyata beda-beda pendapat. Ya, masalah duduk salat saja, masalah duduk salat, empat imam ini berbeda pendapat. Kita mulai Imam Malik. Imam Malik itu pendapatnya tentang duduk salat, yang mana sempajangnya, apakah di tahiyat pertama, tahiyat kedua, terakhir, semuanya duduk tawarruk. Semuanya duduk tawarruk. Imam Hanafi berbeda. Imam Hanafi mengatakan semua salat itu duduknya adalah duduk iftirash. Misalnya duduk iftirash pada pandai duduk di rakaat kedua. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan
kalau salat rakaatnya di rakaat kedua duduk iftirash, walaupun itu namun rakaat terakhir umpamanya salat subuh ada yang duduk tetap duduk iftirash. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Ya, jadi kalau kita lihat ada yang duduk tawarruk semua salatnya, berarti nacior itu Imam Malik. Kalau ada semuanya duduk iftirash salatnya, berarti nacior itu Imam Hanafi. Kalau ada yang di rakaat kedua, apakah walaupun di rakaat terakhir tapi napai rakaat kedua, maka dia ikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang keempat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebutkan bahwa Imam Syafi'i ini banyak dianut oleh Muslim di Indonesia. Ya, bagaimana cara duduknya Imam Syafi'i? Ketika rakaat kedua duduk iftirash, tapi ketika rakaat terakhir, mau rakaat pertama tapi rakaat terakhir atau semua rakaat yang ada salamnya duduk tawarruk. Ya, semua rakaat yang ada salamnya duduk tawarruk. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau umpamanya engkau tahu selama ini kita lihat salatnya pada Imam Syafi'i, ajarannya Syafi'iyah, duduk tawarruk ketika duduk terakhir, duduk iftirash ketika rakaat kedua, tapi yang jelas ada salamnya, setiap mau salam ada duduk tawarruk, kemudian berubah duduk iftirash, berarti dia ikut pengajian yang mengajarkan pendapatnya Imam Hanbal. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan yang ada di dalam agama Islam. Bahkan ada juga mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya kelompok-kelompok lain seperti Syiah itu ada mazhabnya lain. Kalau umpamanya secara umum perbedaan kita kalau secara sudah sangat jauh dengan Syiah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita memahami bahwa yang namanya agama itu sumber utamanya adalah Al-Qur'an. Kalau tidak ada dalam Al-Qur'an, maka ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tidak ada, mungkin ada di riwayat-riwayat yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya ke bawah masyarakat muslimin sehingga muncul sumber hukum umpamanya angkayasang ijtihad. Di ijtihad ini angkayasa qiyas, ijtihad angkayasang ijma' dan seterusnya. Ya, muncullah ilmu yang namanya usul fikih. Ya, usul fikih. Ini karena kita ini orang belajar. Ya, orang belajar angkana buku Purana Karang, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, anak guruna Imam Malik. Ada buku-buku fikih yang sudah dikarang. Kita tinggal pelajari di Muhammadiyah, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak fanatik terhadap satu mazhab. Tidak fanatik terhadap satu mazhab. Ya, ada memang kelompok yang hanya satu mazhab, disebutlah ijma' mazhabi. Apapun pendapatnya umpamanya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i kita ikuti. Kalau di Muhammadiyah tidak fanatik atau tidak satu mazhab saja, yang mana di antara mazhab-mazhab itu? Contohnya masyarakat muslimin, tata caranya cara salatnya Muhammadiyah di masalah duduk salat itu adalah mengikuti Imam Syafi'i. Ya, kita ada buku umpamanya buku karangan matan Abu Syuja'. Itu Abu Syuja', itu buku fikihnya Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i. Ini disebutkan bahwa cara duduknya begitu. Tapi di buku Imam Abu Syuja' itu jelas kata bahwa ada namanya kunut subuh. Muhammadiyah tidak ikut di situ kunut subuh, ikut di Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal bahwa tidak ada kunut subuh. Itu perbedaan-perbedaan. Sehingga di Muhammadiyah dikenal yang namanya tarjih.
Mazhab Muhammadiyah tidak berijma atau tidak saat mengikuti hanya kepada tidak bermazhab, maka dia tahu tidak bermazhab. Salah tahu sebenarnya kalau mau disebut Muhammadiyah tidak bermazhab. Muhammadiyah itu bermazhab. Apa mazhabnya Muhammadiyah? 4 mazhab ini, keempat-empatnya yang mana dianggap benar itu yang diikuti. Ya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan sehingga di Muhammadiyah ada namanya manhaj tarji. Ya, manhaj tarji ini ya ada macam manhaj itu metode. Ya, metode yang kayak manhaj salafi, manhaj yang mengikuti pendapat-pendapat salafi. Ya, pendapat-pendapat salaf, ulama-ulama salaf yang mengikuti pendapat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya mazhabi. Hanya mengikuti satu mazhab. Apapun pokoknya itu kita tinggal belajar saja. Baca umpamanya mazhabnya Imam Syafi'i, baca mazhabnya Imam Malik, kita ikuti. Ya, makanya orang yang ke Arab Saudi kalau gitu Mekah banyak perbedaan syarat yang bisa kita dapatkan. Nasabah beda-beda mazhab. Ada orang sudah purai rokok maka dasami Allahu liman hamidah kembali i'tidal. Ada orang sudah takbir ya tidak bersedekap melampaui matarul limanna. Itu perbedaan pendapat. Makanya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya belajar agama itu tidak ada hentinya. Makanya disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu itu dari liang lahat sampai yang namanya kematian, sampai liang kubur. Ya, itu dalam masalah ibadah berbeda-beda karena beda imam mazhab juga berbeda. Dan kalau di Muhammadiyah dianjurkan untuk tidak bermazhab atau tidak fanatik terhadap satu mazhab, tapi mengikuti pendapat mazhab yang benar. Ini perbedaan yang muncul. Kalau di NU ada namanya bahsul masail, pembahasan masalah-masalah. Itu walaupun NU secara umum disebutkan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kalau di Muhammadiyah manhaj tarji, mengikuti tarji. Di Muhammadiyah mengkaji di antara perbedaan pendapat itu yang mana yang lebih kuat. Makanya kalau ada umpamanya mengatakan ini Muhammadiyah dan Kristen, maka dah salafi taniato. Tapi pada ada kemiripannya dengan salafi. Ya, ada kemiripannya. Umpamanya tidak kunut subuh. Kemudian yang lain tarwihnya 8 rakaat. Ya, kira-kira ada perpersan yang dulu selalu benci yang namanya bid'ah. Ada istilah di Muhammadiyah dulu TBC, tahyul bid'ah dan hurafat. Yang kencang mendaungkan sekarang itu kan salafi. Tapi sekarang ada yang mengatakan Muhammadiyah tanya itu salafi, padahal di buku tarjih Muhammadiyah itu di masalah 5 Muhammadiyah mengikuti Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan berdasarkan pengertian para salaf. Itu disebutkan di tarjih Muhammadiyah. Tapi kembali kita mengatakan bahwa Muhammadiyah itu ada manhajnya tarjih, mencari di antara perbedaan pendapat itu, perbedaan pendapat yang mana di antara perbedaan pendapat itu yang paling kuat ya dipakai ke Muhammadiyah. Sehingga ada namanya di Muhammadiyah itu kajian tarjih, angkaya semunas tarjih. Ada seperti kita di Muhammadiyah di bulan Ramadan itu angkaya sang kalau kuna dapi ni patangan na ramalange angkaya sa kunut nazilah. Sebenarnya di Muhammadiyah tidak pernah didiamkan, didiamkan. Artinya banyak sangat di kata Muhammadiyah sebenarnya di 15 Ramadan
kunut serta di witir di salat witir ketika tarawih. Ya, karena memang di Muhammadiyah belum pernah dibahas boleh atau tidak, atau disyariatkan atau tidak, mauquf. Ya, mauquf artinya tidak dibahas, artinya boleh saja dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Ulama-ulama sekarang juga berbeda pendapat terkait umpamanya salat tasbih. Ada ulama kontemporer yang sekarang ini yang selalu disebut-sebut itu beda pendapat antara Nasiruddin Albani, si Bawa Bimbas, beda pendapat terhadap, ada yang mengatakan diharamkan, ada yang mengatakan disunnahkan. Itu beda pendapat. Nah, kemudian ini yang mana kita ikuti, itu yang disebut yang kemudian ditarji masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh denawading macai tawe nariko, kemudian kita beda cara tak langsung ya kedai tahu salah kedah sesat dia menang ke makruh, tidak boleh. Karena ada kecuali umpamanya imam masjid mujahidin, kemudian jamaahnya jamaah Muhammadiyah, kemudian imam salat subuh lo ikunnu Masjid Muhammadiyah ini lo kunut, ini yang salah karena tempatnya. Tapi kalau dia kunut silakan kunut. Tapi kalau imam di Masjid Muhammadiyah, sama pokoknya perbedaan kata-kata Sayyidina ya Rakum di Muhammadiyah termasuk di Mujahidin ini. Narikung kata makadah Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biasa lalu angkat gora. Saya dulu ada imam yang pernah dites, kemudian nasabah atau PK Bata, saya usur lo imam masjid PK Bata nasabayar Masjid Muhammadiyah ke PK Bata, dia gaga imanna mati biasa imamna, dia baga pastelena, jadi lo ikor dites isur macam ceramah. Nah waktu nama ceramah maka dia pembukaannya ceramah maka dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh langsung tidak lulus. Maka karena saya rota kiringnya apa ke Sayyidina. Padahal di Muhammadiyah itu di buku tanya jawab Muhammadiyah, kalau kata Sayyidina itu penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam salat tidak boleh dipakai. Di tahiyat itu, di setelah tahiyat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tidak bisa ditambah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, karena ini ibadah. Ini ibadah karena engkau ada contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan, maka ini tidak boleh dirubah karena ini nilai ubudiyah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diikuti, jangan ditambah karena ibadah. Tapi di luar ibadah umpamanya masalah wakil nama keda Allahumma salli ala sayyidina, ya bisa saja karena penghormatan kepada Rasulullah. Saya sendiri secara pribadi pernah komando biasa mengikuti pelatihan kegiatan Muhammadiyah di Pasisele tahu menrek kultum, termasuk saya ada kesempatan naik kultum. Itu orang-orang ya atau pulai di Jawa, orang Jawa itu kalau orang Muhammadiyah maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya saya maka itu mana ke Muhammadiyah mau pakai sayyidina. Cuma karena kita tahu di Muhammadiyah ini, saya masih mendapatkan perbedaan pendapat di sini masalah azan subuh. Angka makada salatu khairun minan naum, angka makada dena pakai salatu khairun minan naum. Dulu Muhammadiyah tidak pakai salatu khairun minan naum. Setelah dikaji kembali catatan hadis-hadis, ternyata ada yang menyebutkan bahwa termasuk kuat hadisnya pemakaian as-salatu khairun minan naum. Angka biasa Pak Banna Masjid Taye ya Pak Sunusi Benteng almarhum itu tidak pakai as-salatu khairun minan naum. Ya, kata Ustaz Nur biasa pakai as-salatu khairun minan naum. Maka betang tama bang. Oh yole Ustaz Nur nana gurai komelo ko pakai as-salatu khairun minan naum. Lo ko sapa masjid lain. Padahal di kajian Muhammadiyah di Muktamar Aceh sudah berubah itu.
ditemukan hadis yang kuat tentang as-salatu khairum minan naum. Jadi buku tarji itu adalah bukan kitab suci, bukan buku fikih. Ya, tarji itu adalah tuntunan ibadah. Tuntunan ibadahnya orang Muhammadiyah. Daripada bingung itu yang makadah kaya ya curi kunno kita tetapkan tidak kun yang kuat dalilnya kita ikuti tidak kun. Yang kuat dalilnya adalah duduk iftirash di rakaat kedua, kemudian ketika ada salam maka kita duduk tawarruk. Nah, itu yang dipakai perbedaan. Tapi ada buku-buku fikih. Tapi kalau ada umpamanya ada salat yang tidak ada di buku-buku fikih karena Imam Malik umpamanya yang kebiasa di bulan Syawal yang kata makutana cari di buku, tidak ada di buku fikih. Ada lagi salat awabin. Salat awabin itu disebutkan salat yang dilaksanakan sesudah salat maghrib. Sudah salat maghrib menunggu waktu isya, ya salat 2 rakaat. Ada ternyata di dalam buku fikih ulama mazhab ini tidak ada salat awabin sesudah salat maghrib. Salat awabin itu adalah salat yang dilakukan salat duha. Salat duha ya salat awabin di buku-buku fikih. Jadi salat duha itu ada salat isyraq. Salat isyraq itu salat duha sebenarnya di awal waktu. Hadisnya itu disebutkan barang siapa yang salat berjamaah kemudian duduk di masjid berzikir, ya tidak bicara sembarang atau termasuk pengajian, kemudian sampai terbitnya matahari. Ketika terbit matahari maka dia salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat maka pahalanya sama dengan orang yang haji umrah sempurna. Dalam hadis disebutkan tamatan, sempurna. Di Muhammadiyah tidak disebutkan ini adalah salat duha di awal waktu. Kemudian ada salat duha disebutkan salat duha awabin. Inilah salat duhatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dilaksanakan dalam hadis disebut ketika anak unta tidak tahan lagi terhadap panas matahari. Tulimot cinaun yawana indokna nacaba den oleh tahan ni matan nasoi. Nah, ini kira-kira jam 9:30. Ini salat sunnah, ini disebut salat sunnah awabin. 9:30 atau sampai jam 11 atau mulai jam 9 sampai jam 11. Ya, setelah itu salat sunnah duha, salat duha sebelum duhur. Ya, ulama masih menyebutkan masih boleh salat duha, yang penting sebelum masuk waktu duhur masih boleh salat duha, walaupun berbeda yang jam 9 atau di awal-awal di pertengahan waktu tadi. Nah, itu masyarakat muslimin. Jadi kalau ada yang menyampaikan tentang salat sunnah, maka cari di buku-buku fikihnya Imam Mazhab ini. Kalau tidak ada ya aja tapi gawi dia nangkai korojolo. Ya, itu yang ada dulu di situ salat sunnah. Ada salat sunnah disebutkan hanya ada di bulan Syawal kuburate malepe. Salat sunnah utaka. Itu tidak ada di buku, semua buku fikih tidak ada. Jadi masyarakat muslimin, bahkan mungkin perbedaan pendapat ini masih sampai keseharian, ibadah keseharian. Umpamanya sesudah salat, wirid sesudah salat. Ada yang kemudian berdoa, ada yang mengatakan tidak ada doa sesudah salat. Kemudian ada yang mengatakan angkat tangan itu berdoa dengan angkat tangan itu disyariatkan. Ya, bahkan ada hadisnya. Innallaha hafiyun karim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu matan resiri ilauriatanna angkai makka ilimanna milla doang nalisu digagalisetna makrobu kira-kira dan nabitta masiri matan resiri na Allah Ta'ala matana istilah na Allah Ta'ala lauriatanna milla doang makka ilimanna na inapa kosong ilisu digagalisetna, artinya matane Allah Ta'ala dina tarime pak dongenna. Ya, tapi kan tidak semua juga doa angkat tangan. Doa masuk WC tidak perlu angkat tangan.
Ya, kemudian mengkhususkan doa sesudah salat fardu, adakah syariatnya? Ya, ini salat fardu 5 kali sehari semalam. Seandainya disyariatkan ada doa, pasti ada doa yang diajarkan Rasulullah. Doa sahabat makutana, maka dapat guru doa yang saya pakai, maka dia Nabi ta doa di akhir salat sebelum salam. Abu Bakar ipak guru lain, maka dia baca ya sebelum salam, Allahumma inni salamtu nafsi zulman katsiran. Kemudian ada sahabat lain makutana ibu dasin baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya. Kemudian engkau ipak guru Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa sebelum salam. Doa tempatnya doa diterima. Ya, jadi kita cari tempatnya doa diterima. Umpamanya maka dari Nabi ta di hari Jumat itu 24 jam ada waktu doa tidak tertolak. Ia dari itu cari defal tamizuha, carilah waktunya itu sesudah salat asar. Ya, jadi sesudah salat asar kita boleh berdoa, angkat tangan mau tinggi, pokoknya berdoa kepada Allah, karena ada saatnya disebutkan waktu diterimanya doa. Antara azan dengan qamat, purai bang tawe kita salat sunnah qabliyah, kemudian mau berdoa angkat tangan, silahkan angkat tangan, itu jelas karena ada mau doa. Kalau memang ada kita punya kebutuhan sesudah salat, puraki salat fardu, suraki wirid, ya wirid juga, wirid kan jelas diajarkan Rasulullah. Pura wirid, ada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa boleh angkat tangan. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau mengkhususkan, ini yang tidak boleh, karena itu namanya ibadah, menambah tempatnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut tarjih, perbedaan pendapat. Untuk masuk Islam secara kafah, akhlaknya adalah berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ta ibadana akhlakna lori buang Allah taala, maka ya akhlakna asisampungan lori badan rupa tahu. Kemudian ada namanya muamalah, hubungan sesama manusia. Ternyata angka mana napa guran Nabi ta, ya jual beli, bagaimana jual beli. Ini yang mungkin yang perlu terbahas dalam agama kita, ya supaya kita bisa Islam kafah. Itu mungkin yang kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.